pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta penyuluhan yang telah hadir pada acara hari ini. Untuk lebih mengefisiensi waktu, kita langsung saja pada acara penyuluhannya. Di sini sudah ada pemateri yang akan menjelaskan terkait tema pada hari ini, yaitu implementasi bahasa Indonesia dengan pedoman umum bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan 5. Pada para pemateri, saya persilahkan waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, sehat? Ya. Baik. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan bahasa dari zaman ke zaman, ya. Yang pertama gini, ada yang tahu nggak di sini kapan bahasa Indonesia itu diresmikan sebagai bahasa resmi Indonesia, bahasa resmi di Indonesia itu? Ada yang tahu? Yang perempuannya di sini ada yang tahu? Kasih clue. Hari Sumpah Pemuda. 88. Ya, benar. Itu adalah pencetus pertama kali diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perkembangan bahasa Indonesia yang pertama. Perkembangan bahasa Indonesia yang pertama itu ejaan Van Epuisen. Ejaan Van Epuisen ini merupakan ejaan yang diplomorkan oleh orang Belanda. Namanya juga Opuisen, makanya disebut dengan ejaan Van Opuisen. Ejaan ini diresmikan pada tahun 1901. Namun pada waktu itu ejaan ini masih belum disebut dengan bahasa Indonesia, tapi disebut dengan bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia itu merupakan asal muasalnya dari bahasa Melayu. Diserap kembali kemudian dijadikan bahasa Indonesia pada tahun 1926. Ejaan Van Opuisen ini yang pertama itu kalian pernah dengar kata duwe-luwe atau Suekarno. Nah, itu merupakan ejaan pertama dari Van Opuisen ini. Diftongnya itu OE. Kemudian setelah itu digantikan oleh ejaan Swandi. Ejaan Swandi ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Waktu itu dia mengubah diftong OE tadi yang bacaannya Suekarno itu diubah menjadi satu huruf yaitu U, sehingga lebih gampang kita membacanya yaitu Soekarno begitu. Contohnya setelah itu huruf penggunaan apostrof itu yang petik satu tuh. Kalau katanya orang Madura itu bisa gitu. Nah, itu merupakan di ejaan Swandi ini itu diubah. Dari apostrof itu diubah menjadi K. Contohnya seperti rakyat. Dulu itu orang-orang itu mengucapkan kata rakyat itu dengan pisah gitu. Jadi sama Swandi itu diubah menjadi huruf K. Jadi rakyat seperti kata Jumat juga itu dihilangkan pisahnya. Jadi menjadi Jumat yang benar. Jumat. Ya. Setelah itu digantikan lagi sama ejaan LBK.
Ejaan LBK yaitu Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan diresmikan pada tanggal 19 September 1967. Nah, ejaan ini merupakan gak jauh berbeda dari ejaan yang sebelumnya. Sebenarnya sebelumnya ejaan LBK ini ada ejaan pembaharuan, tapi itu tidak diresmikan, sehingga langsung yang diresmikan ini langsung pada ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan ya. Di lembaga LBK ini kata asing, bahasa asing itu diserap. Seperti contohnya kata ekstra itu merupakan bahasa asing tapi diserap menjadi bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini. Kemudian ada kolbu. Kolbu itu kalau nggak salah dari bahasa Arab ya. Ya, itu diserap menjadi bahasa Indonesia. Tetapi biasanya kan hurufnya itu pakai ki. Nah, itu di ejaan selanjutnya kemudian huruf yang berkaitan dengan bahasa-bahasa asing itu ditetapkan sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bagian dari abjad bahasa Indonesia, yaitu pada ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1972. Jadi pengubahannya itu dari bahasa asing itu yang berkaitan seperti X, F, V, I, sama Z. 5 huruf ini kan sangat erat kaitannya dengan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, ini ditetapkan pada EYD yang pada ejaan EYD ini ditetapkan sebagai bagian dari bahasa Indonesia. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan ejaan bahasa Indonesia atau kita kenal dengan EBI. Nah, ini diberlakukan dari tahun 2015 sampai 2022. Ejaan EBI ini mengikuti perkembangan zaman. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu cuman diresmikan orang-orang itu kadang kan masih belum paham ya sama bahasa. Nah, pada ejaan bahasa Indonesia ini kita bisa mengakses bahasa Indonesia secara daring, secara online. Jadi ejaan bahasa Indonesia atau EBI ini memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga dibuatlah aplikasi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Ada di Play Store, ada yang sudah download di Play Store. Nah, itu sangat membantu. Bahkan saya sendiri kalau saya sendiri kan tidak menguasai bahasa yang baku dan tidak baku, bagaimana, cuman tahu sedikit-sedikit lah ya. Jadinya saya itu suka membuka itu dan juga bisa melihat apakah kata itu termasuk kata sifat, kata benda dan lain sebagainya. Itu bisa diakses di aplikasi itu. Setelah ini diubah lagi tepat pada tanggal 16 Agustus 2022 kemarin, diresmikan menjadi ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Nah, di ejaan ini tidak jauh berbeda dengan ejaan yang sebelumnya. Penulisannya itu cuma terkait dengan nama sifat Tuhan yang ditulis secara terpisah dengan huruf awalnya kapital begitu. Dan untuk lebih jelasnya lagi untuk EYD 5 saya serahkan kepada Mbak Dita untuk melanjutkan. Oh, saya belum perkenalan ya tadi. Aduh, pantas. Ya, perkenalkan nama saya, panggil saja Mbak Femi ya. Saya dari Pangolokan di asli Kota Sumenep. Ya, di Pangolokan, tapi asli Kota Sumenep. Tapi ibu saya masih orang sini juga, bukan orang sini, orang Ambuten, Tambak Agung Ares. Ya, di situ ibu saya juga kesini terus. Tambak Agung Ares begitu.
Terima kasih. Jadi sampai situ dulu ya materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Dita yang akan menjelaskan lebih dalam tentang EYD 5. Terima kasih. Sama-sama. Oh, siap. Aduh. Tidak minta sudah. Oke, lanjut ya. Masih semangat gak? Sebenarnya di ejaan EYD 5 di sini saya ingin menyampaikan berdua dengan teman saya. Nanti setelah saya. Di ejaan EYD 5 ini sebenarnya ada loh, kalian bisa search di internet. Nah, di situ ya teman-teman, kita bisa belajar di sini. Di ejaan bahasa Indonesia EYD yang disempurnakan ini ada penggunaan huruf, penulisan kata, sama penggunaan tanda baca dan penulisan unsur serapan. Di penggunaan huruf ini ada huruf abjad ya, bisa di proyektor teman-teman. Di Zoom nggak? Bisa. Sudah tahu kan huruf abjad semuanya? Nah, kalian kan sudah kelas 12, masa nggak tahu? Kalau nggak tahu itu bisa dilihat ya, bisa dilihat di slide. Itu seperti itu huruf abjad. Ada berapa huruf abjad? Oke, lanjut ke huruf vokal. Ada yang tahu huruf vokal? Apa huruf vokal? Lanjut yang ketiga Kak, huruf konsonan. Nah, huruf konsonan itu seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat ada gabungan huruf vokal. Nah, di sini itu di gabungan huruf vokal itu digabung huruf vokal yang satu dengan huruf vokal yang selanjutnya. Seperti yang dicontoh itu huruf vokal E dan U. Bisa dibaca Seudati, Eurik, teman-teman. Kemudian ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini seperti KH, NG, NY, dan SY.
Ada Kak? Wah, loading teman-teman. Langsung ke huruf kapital ya. Biasanya huruf kapital digunakan pintar di awal kalimat. Penggunaan nama juga kan? Huruf miring. Tahu huruf miring? Oke. Terus yang terakhir di penggunaan huruf itu ada huruf tebal. Huruf tebal itu seperti ini teman-teman. Coba dicontohin Kak. Dibuka itu Kak. Nah, huruf tebal itu seperti itu teman-teman. Bisa digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Oke, lanjut ke penulisan kata ya. Di penulisan kata ini ada 8. 10 ternyata. Yang pertama itu ada kata dasar. Nah, kata dasar itu seperti apa? Ada yang tahu? Coba dibuka. Kata dasar itu seperti kantor, itu kan kata dasar. Pergi, sangat, ramai, seperti itu. Kamu bilang sama saya kan? Kemudian yang kedua ada kata turunan. Kata turunan di sini ada kata berimbuhan, bentuk ulang, dan gabungan kata. Nah, kata berimbuhan itu dibagi, ada kata yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Bisa dilihat ya teman-teman, itu berjalan, itu mendapat imbuhan apa? Oke, lanjut. Mempermudah. Mempermudah kata dasarnya apa? Menulis kata dasarnya. Tulis. Kemudian ada bentuk ulang. Nah, bentuk ulang. Bentuk ulang biasanya itu di tengah digunakan tanda hubung. Seperti itu ya teman-teman, ada anak-anak diulang itu katanya itu diulang. Langsung ke pemenggalan kata. Pemenggalan kata itu ada pemenggalan kata pada kata dasar. Kemudian langsung ke kata depan saja Kak, yang Kak.
bisa menjelaskan kata depan. Tadi ada yang ngomong soalnya. Bisa maju? Bantu saya menjelaskan kata depan apa itu. Kata depan itu seperti ini teman-teman, yang di itu kata depan di, ke, tulang di mana dia sekarang, itu kata depannya itu di, ke, dari. Merdeka ada di mana mereka, itu kata depannya di ya. Kemudian ada partikel. Partikel itu ada, itu biasanya ditaruh di akhir, seperti lah, kah, dan ta. Bacalah, itu yang mendapat partikel lah. Tenanglah, ya dapat partikel lah. Kemudian ada singkatan. Singkatan ada nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat. Itu biasanya diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatannya. Singkatan biasanya itu gelarnya dokter. Dokter itu disingkat apa biasanya Kak Gelar? Dokter semuanya. Kemudian ada angka dan bilangan. Tahu angka kan? Nah, bilangan. Kalau angka itu 1, 2, 3 itu. Kalau bilangan itu di nah seperti itu teman-teman, bilangan itu ditulis. Misal 3 itu T, 3 gitu. Kemudian ada kata ganti. Nah, kata ganti itu ada ku, kau, mu, dan nya. Itu seperti contoh kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah ku jual. Kata gantinya apa di sini? Oke. Majalah ini boleh kau baca. Kemudian yang kedua ada kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Oke, lanjut ya. Kemudian ada kata sandang, si, dan sang. Sudah tahu kan? Itu teman-teman contohnya, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan.
Sang Pencipta. Tapi kalau di tengah kalimat itu biasanya tidak usah pakai huruf kapital ya. Ini masih ada penggunaan tanda baca dan penulisan unsur-harapan. Di sini akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nurul Komariah, orang Lenteng cantik. Kalau ada yang mau minta WA-nya bisa ke saya ya. Namanya enggak. Halo semuanya. Di sini kakak mau melanjutkan penjelasan dari Kak Dita tadi. Yang ketiga, yaitu penggunaan tanda baca. Di tanda titik itu biasanya digunakan di mana? Yang kedua, tanda titik itu biasanya digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, dan subjudul baru. Itu contohnya. Bisa dibaca kan? Sendiri dong jadi cowok. Yang kedua, itu ada tanda koma. Tanda koma biasanya digunakan di mana? Tengah mana itu? Yang jelas. Tanda koma itu biasa digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata dan kata, frasa ataupun bilangan. Contohnya, telepon seluler. Koma itu buat kalian berhenti sejenak. Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Paham? Benar, paham. Yang ketiga itu tanda titik koma. Biasanya digunakan di tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majmuk. Hari sudah malam. Biasa itu tuh kayak hari sudah malam itu kayak koma tuh kayak yang tadi, tapi itu di misalkan nanti kita kasih sesi tanya jawab ya, biar kalian kalau nggak ngerti ya fokus dibaca aja. Yang keempat itu ada tanda titik dua.
Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Itu meliputi kursi, meja, dan lemari. Paham? Yang kelima, ada tanda hubung. Biasanya digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian garis. Kalau lebih tuh paragraf kan kita perlu tanda hubung kan? Nah, dan selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya biasanya digunakan di mana? Di akhir pertanyaan. Oke, udah paham semua ya. Jadi kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Saya serahkan ke Mbak Cindy. Di sini saya akan membahas fungsi dan kedudukan. Seperti yang sudah ada di depan, kedudukan atau fungsi bahasa Indonesia ini memiliki bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dikukuhkan sejak Ikrar Sumpah Pemuda, yakni tanggal 28 Oktober 1928 yang tercantum dalam naskah Sumpah Pemuda yang ketiga. Sementara kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sejak kemerdekaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa nasional ini memiliki beberapa fungsi, 4 fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa. Maksudnya, bahasa mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Atas dasar kebanggaan, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, dan rasa kebanggaan senantiasa kita bina. Fungsi yang kedua, sebagai lambang identitas nasional atau jati diri. Maksudnya di sini, bahasa adalah identitas setiap bangsa. Bahasa mencerminkan kepribadian bangsa. Pepatah mengatakan bahasa menunjukkan bangsa, yang artinya tuturan dalam bahasa Indonesia menunjukkan karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga, fungsi sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, budaya, dan bahasanya. Maksudnya, bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa
tanpa kami menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang daerah yang bersangkutan. Fungsi bahasa nasional yang terakhir sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Hal ini bermaksud bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan masyarakat nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu sama lain dan masyarakat dapat juga berpergian ke pelosok-pelosok desa lainnya dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi satu-satunya. Fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga ada 4 fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Baik, fungsi bahasa negara yang pertama sebagai bahasa resmi negara, yang kedua sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi yang terakhir sebagai bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Kak Rofiatin. Terima kasih. Nggak apa-apa ya kakak pakai papannya, karena di bahasa baku dan tidak baku ini lebih ke contoh. Baik, masih semangat? Coba saya cek yang perempuan, masih semangat ya dek ya? Dari tadi dianggurin kayaknya. Enggak, sebenarnya kita itu nggak mau fokus ke yang cowok-cowok. Cuman karena proyektornya ada di sana, jadi kita kan bingungan juga mau kesini-kesini. Iya, kalau bapak pingsan siapa yang mau nolong? Oke, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada yang tahu bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa, yang benar seperti apa? Baik dan benar itu seperti apa? Tak boleh baca ya. Oke, bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai dan akrab, nah seperti kita santai kan? Ketika saya ngomong dengan Lek Yasin atau ketika saya ngomong dengan Lek siapa? Farhan. Kemudian bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa? Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang berlaku. Nanti ada contohnya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Tinggal disimpulkan saja ya. Langsung ke contoh. Bahasa Indonesia yang baik, Pak, sebenarnya berapa? Ada yang bisa mengartikan? Cerdas banget Anda. Maksudnya di sini, Pak, sebenarnya berapa? Kalian pernah ikut angkot? Atau kalian pernah ikut ojek? Punya masyarakat, ya. Saya nggak benar mulai mau ngerokok. Ya kan Pak, sebenarnya berapa? Itu masuk ke tataran bahasa yang baik. Kemudian yang benar itu seperti apa? Misalkan, Pak, ke Sumeneb ongkosnya berapa?
Itu baik dan benar. Kalau misalkan saya mengatakan kamu berapa? Benar, memang itu benar. Tapi yang saya maksud itu, saya ingin menanyakan kamu anak keberapa? Nah, jangan terlalu tanya ke benar. Terus itu ya, ini contoh bisa dibaca oleh teman-teman. Saya mau kasih contoh yang lebih mudah. Dan ini bisa diserikan digunakan setiap hari. Misal, di sini kalau ke guru menyebut apa? Ajunan. Berarti Pak antum mau kemana? Termasuk dalam tatanan bahasa seperti apa? Ya? Baik. Pak kamu mau kemana? Pak sampean atau Pak ajunan mau kemana? Nah, berarti sudah paham ya? Sudah ya? Saya duduk lagi. Ya. Jadi ini ya untuk tatanan bahasa yang baik dan benar. Semisal lagi, Ibu saya mau ke rumahmu, kan gak jelas kapan, seperti itu. Baiknya, Ibu nanti siang saya mau ke rumah sampean atau mau ke rumah ajunan, bisa. Kemudian, next. Lagi kembali ke yang tadi, biar fokus membaca ini. Saya tidak mau mengakhiri sebenarnya. Saya terlalu rindu dengan kalian. Oke. Kemudian kalian tahu nggak terkait dengan kesalahan berbahasa? Ini kerap kali terjadi, baik itu secara sadar maupun tidak. Ada yang bisa mencontohkan kesalahan berbahasa? Kesalahan berbahasa yang sering kali kita gunakan setiap harinya? Misal, yang perempuan bisa lihat? Bukan nggak bisa bicara, memang kodratnya perempuan itu lemah lembut. Mana yang termasuk kesalahan berbahasa? Saya sedang ingin bepergian. Saya ingin bepergian. Saya sedang bepergian. Nomor satu. Oke. Kalau ternyata nomor 2 yang benar. Kenapa kok yang nomor 1? Cuma mau ngopi, tak ketemu. Gimana? Nah, terus ya yang saya tanyakan, saya sedang ingin bepergian, katanya kamu itu yang benar. Tapi masih fokus nggak? Ini nah, masih fokus kalian. Gimana ini? Ayo. Berarti paham ya? Yang termasuk ke kesalahan berbahasa, tahu? Ayo. Mau contoh lagi atau saya duduk? Sudah paham?
Kemudian yang gampang. Ada yang bisa mencontohkan tidak? Nanti saya kasih hadiah. Ada? Ada? Ayo. Saya ingin dituakan. Saya pengen pulang. Ini sebenarnya ungkapan hati saya. Masuk kesalahan berbahasa atau apa? Siapa yang bilang masuk barusan? Laki-laki dong, gentleman. Tamaso. Apa tamaso? Saya masih tamaso. Dari Ria Maria. Pengen. Yang benar apa? Bagus, pintar anakku. Itu ya. Kemudian ada, kalian sudah tahu bahasa baku dan tidak baku. Perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Nah, ini kata baku dan tidak baku. Jadi kalau kata baku, ya, bahasa baku itu digunakan ketika formal. Kalau tidak baku itu tidak. Halo. Halo. Baku digunakan untuk formal. Yang tidak baku? Contohnya? Iya, berarti sudah tahu ya. Kadang seperti ini teman-teman. Adanya kegiatan ini agar kita sama-sama belajar. Ada banyak sekali bahasa atau kata yang kemudian kita lontarkan dan itu sebenarnya salah. Kayak semisal berubah, mengubah, ubah. Itu yang kadang tidak kita sadari. Mana kalau kayak mengubah dan mengubah, yang benar itu yang mana? Yang mana yuk? Hah? Merubah? Salah. Mengubah. Kita lebih akrab dengan kata hey, ini harusnya dirubah. Lebih enak kan? Tapi itu salah. Yang benar itu hey, ini harusnya kita ubah atau kita harus mengubah redaksi ini. Mulai dari sekarang adik-adik kita harus belajar untuk berbahasa yang baik dan benar. Sekalipun itu kayak kesannya kaku, kayak ubah, mengubah, ya kan? Nah, sebenarnya aktivitas penulisan yang benar itu seperti apa? Karena penulisan itu juga berpengaruh ya. Karena ketika kalian nanti di penulisan ilmiahnya, kemudian kalian menggunakan bahasa yang tidak baku, hati-hati. Jadi sudah paham ya di kata baku dan tidak baku? Cedera, apotek, aktivitas, tinggal kalian cari mana penulisan yang baik. Ini baik, tapi ada bahasa baku dan tidak bakunya, seperti itu. Ada lagi deh sih? Coba cek. Waktu 15:59. Hah? Sutra. Seperti apa tulisannya? Silakan ke depan. Kalau misalkan kata yang benar yang mana? Maaf. Termasuk dalam kata yang maaf.
Dan kalian sering menggunakan kata ya kan? Maaf yo. Iya. Mungkin hanya ini dari kakak, kita lanjutkan di tanya jawab. Karena kan waktunya. Kasihan yang perempuan harus hadiran, yang cowok hadiran juga. Jadilah perempuan yang solehah dan yang untuk cowok soleh. Kalau cowok mau jadi solehah nggak apa-apa. Oke, kakak pasangkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang sudah menyampaikan materi yang tentang penyuluhan. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri tadi. Oke, dari pemateri tadi mungkin ada yang mau bertanya ataupun kurang jelas untuk pemaparan tadi. Dibuka 3 orang. Oke. Mana lagi? Ya. Ayo maju yang mau bertanya. Kamu mau nanya juga? Iya. Dibuka 3 cuman. Nanti kalau ada waktu. Ayo. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, saya kelas 10. Baik, pertanyaan yang saya citakan yang berada dalam lingkungan yang tiap harinya tidak berbahasa Indonesia. Bagaimana sih caranya agar ketika berbahasa Indonesia itu lancar atau tidak gagap? Nama saya Rizda dari kelas 10. Dari sekian banyak bahasa, kenapa harus bahasa Indonesia yang diresmikan sebagai bahasa nasional? Apakah karena bahasa Indonesia memiliki kelebihan atau apa? Yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Zain, delegasi kelas 12 MA Ar-Raudhah Bandung. Pertanyaan saya, itu kalau kata-kata seperti besti, yes, itu masuk ejaan yang mana, siapa pencetusnya dan kapan diresmikan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari yang pertama, bagaimana ketika kita yang dari lingkungan yang biasanya berbahasa Madura
itu saat berinteraksi bahasa Indonesia tidak gagap. Yang kedua, kenapa dari banyaknya bahasa hanya bahasa Indonesia yang diresmikan? Apakah ada kelebihannya atau bagaimana? Yang ketiga, kata besti itu ejaan dari mana? Dan pencetusnya itu gak ada. Gak ada. Dari mana? Kalian tahu? Gak ada itu. Kita benar dijelaskan sama pematerinya. Cek. Pertanyaan yang cukup bagus sekali. Estetik ya. Terkait dengan dunia pesantren atau lingkungan yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia ya Dek ya. Ya biasanya kalau di pesantren atau di masyarakat itu engki punten ya. Ya, cara yang pertama bisa kalian dengan melakukan pembinaan atau kalian membuat semacam jadwal. Kalau biasanya ya di pesantren itu kan ada yang menggunakan 3 bahasa biasanya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa keseharian biasanya seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu. Bisa nanti kalian menerapkan di sekolah. Misal Senin, Selasa menggunakan bahasa Madura. Ya. Rabu, Kamis menggunakan bahasa Inggris misal. Jumat, Sabtu, Minggunya kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Harus terbiasa. Caranya ada yang lebih mudah deh. Bagaimana cara kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Agar kita bisa lancar menggunakan bahasa Indonesia. Satu, dengan cara membaca. Di novel atau ilmiah menggunakan bahasa Indonesia apa bahasa Madura? Ada yang Madura, ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tergantung. Tinggal kalian pilih. Itu ya. Kakak juga berharap yaitu kalian buat programkan kalau Senin Selasa bahasa Inggris misalkan atau bahasa Madura seperti itu. Kalian bisa secara berkalian ketika berkomunikasi dengan temannya, yuk kita menggunakan bahasa Indonesia biar kita nggak kaku. Itu ya. Itu dari kakak. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari siapa tadi? Ya, Mbak Firda. Dari sekian banyaknya bahasa, kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia? Karena kita itu sekarang tinggal di Indonesia dan bahasa Indonesia itu sudah merupakan gabungan-gabungan dari berbagai negara yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu itu kan bukan dari Indonesia asli. Bahasa Melayu itu saya tahunya itu dari Malaysia. Di sana memakai bahasa Melayu, tapi seiring dengan penemuan-penemuan dari ilmuwan dari ahli bahasa, kemudian bahasa-bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa asing. Seperti tadi, contohnya gini, legalisir itu merupakan bahasa asing dari bahasa Eropa. Tapi ketika sampai di Indonesia itu diserap menjadi yang benar itu legalisasi. Jadi terbiasakan mengucapkan legalisasi, bukan legalisir. Jadi begitu. Mengapa dari banyaknya bahasa menggunakan bahasa Indonesia? Yaitu karena kita itu tinggal di Indonesia. Seandainya di sini itu kita tinggal di Malaysia, mungkin bahasa yang digunakan bahasa Melayu. Karena di setiap negara itu memiliki ciri khas bahasanya masing-masing. Sehingga dari berbagai negara itu diserap, dijadikan bahasa Indonesia, ditetapkan sebagai bahasa Indonesia, sehingga dipahami oleh masyarakat di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga,
sebagainya sekarang itu kepo dan sebagainya itu tidak ditetapkan dalam ejaan karena ini perkembangan zaman dia akan lenyap, akan hilang, tidak digunakan lagi. Nanti akan muncul lagi bahasa yang baru sehingga bahasa-bahasa yang tadi seperti besti apa itu bahasa-bahasa TikTok sekarang itu ya guys gitu, itu nanti bakalan hilang dengan seiring perkembangan zaman, nanti tergantikan lagi. Jadi hebatnya bahasa Indonesia itu bersifat mana suka, arbitrary, sesuka-suka kita saja, tetapi dalam penggunaannya dalam lingkup formal, dalam menulis karya ilmiah yang intinya lah berbau formal, itu harus tetap sesuai dengan ejaan, harus sesuai dengan ejaan yang sudah ditetapkan karena sifatnya itu formal seperti itu. Terima kasih. Kak Novi menambahkan ya terkait dengan bahasa besti, bahasa apa itu, karena Kak Novi tidak terlalu suka bahasa-bahasa seperti itu. Intinya terlalu mencintai bahasa Indonesia. Seperti ini deh. Kemudian apakah bahasa besti atau bahasa-bahasa gaul itu salah? Tidak sebenarnya. Terserah kita mau menggunakan atau tidak. Namun ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai orang Indonesia dan menggunakan bahasa kok Spanyol berarti itu tidur tadi. Ketahuan ya yang fokus yang mana, yang tidak fokus yang mana. Jadi tekankan dalam diri kita, sebenarnya kan itu hanya bahasa-bahasa asing yang kemudian masuk ke Indonesia. Kita sudah terpengaruh sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita untuk lebih merawat bahasa kita, mengembangkan bahasa kita, mempertahankan bahasa kita. Yang biasanya hey guys atau hai kamu, kan ya? Sayang. Itu ya, itu tambahan dari Kak Novi. Mungkin dari komandan yang lain. Sebenarnya bahasa besti itu tidak salah, Kak. Cuman kita menggunakannya itu di mana gitu loh. Di tempat yang formal atau non formal ya. Kalau untuk tempat yang formal itu ya salah. Cuman kalau di tempat-tempat ngopi kita sama teman-teman sejawat lah, sama saudara kita yang seumuran gitu, itu nggak salah, Kak. Itu sah-sah saja memakai bahasa besti, tapi balik lagi ke pedoman bahasa Indonesia. Kita kan menggunakan sekarang EYD 5 untuk yang formal. Kalau kita mau ngomong ke orang yang lebih tua atau orang yang kita segani, itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, seperti itu. Mungkin ada feedback dari kalian. Mohon maaf ya, feedbacknya nggak bisa diterima. Baik, mungkin itu saja penyuluhan yang bisa kami sampaikan. Kesimpulan yang bisa diambil dari penyuluhan hari ini, pembinaan bahasa Indonesia sebagai arah memahami teks, pemakaian bahasa Indonesia, dan juga pemakaian Indonesia, dan juga pemakaian bahasa yang baku dan tidak baku. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berdoa bersama ya. Yang perempuan dulu. Saya sih biasanya. Ayo. Minta apa kabar kok?